Jadi setelah mu'alif atau nadhim bikin satu perumpamaan bahwa syariah itu kayak perahu, thariqah itu kayak lautan, kemudian tujuan utama kita adalah mencari intan yang ada di dalam lautan atau di dasar lautan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa syariah merupakan akhdun bidinil khaliqi. Syariah adalah langkah kita untuk memegang betul perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi sejauh-jauhnya larangannya. Sing paling menarik niku nang jero ana istilah ngene. Dawuh Syekh Ali Ibnul Haiti. Asy-syariah ma warada bihi taklif wal haqiqah ma hasala bihi ta'rif. Iku menarik iku. Asy-syariah ma warada bihi taklif wal haqiqah ma hasala bihi ta'rif. Syariat itu menurut Syekh Ali Ibnul Haiti memahami kemudian mengerjakan aturan-aturan yang ada. Wal haqiqah ma hasala bihi ta'rif. Kalau kita naik ke haqiqah, maka berarti kita naik kelas mengenal yang bikin aturan. Paham gak, we? Jadi ilmu syariah adalah ilmu untuk mengetahui aturan-aturan dan bagaimana cara menjalankannya. Sedangkan al-haqiqah ma hasala bihi ta'rif, sebuah ilmu untuk kita lebih kenal dengan yang bikin aturan. Kemudian diteruskan oleh Syekh Abu Bakar Sato, fasyariah muayyad بالشريعة syariah ya salat, ya puasa, ya zakat, yakni zahirul amal itu akan sangat sempurna kalau di sana kita lengkapi dengan hakikat, ilmu-ilmu batiniyah yang membuat kita semakin dekat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-haqiqah muqayyadatun bisyariah. Tapi hakikat itu baru bisa kita jalankan kalau kita benar-benar memiliki fondasi syariat yang kuat. Wal haqiqah itu muqayyadatun dan qayyidi bisyariah. Ini paling penting. Wa syariah wujudul akal wal qiyam bi syurutil ilmi biwasitatil usul. Saya sering sampaikan bahwa tidak nampak bahwa syariat itu ketika kita melakukan sesuatu atau ya karena ya di beberapa tempat beliau mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ada keilmuan aturan-aturan yang ada biwasitatil usul dan keilmuan ini harus dibawa oleh para utusan dan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama. Artinya apa? Bahwa dawuh ini menjadi penting karena dari sinilah kemudian kita mengerti betul bahwa as-sunnah itu bahwa al-ilmu wal qira'ah, semua keilmuan yang ada, artinya yang berhubungan dengan ulum syariah itu adalah
Sunnatun ya'khudhuha al-asahir 'anil akabir. Sebuah perilaku yang direkam oleh para mulia dari para yang direkam oleh teman-teman muda dari para dari ya begitu pokoknya. Sunnatun ya'khudhuha al-asahir 'anil akabir. Walau la isnad qala man sya'a sya'a. Kalau kata Imam Syafi'i bahasanya man talabal hadis bila isnad kahati bilailin yahmilu khuzmata hatab wa fihi af'a wa huwa la yadri. Orang ngaji tanpa guru, orang ngaji tanpa pembimbing, tanpa murabbi. Murabbi itu al-kamil alladhi yukammil. Orang tanpa guru pembimbing itu kayak orang lagi cari kayu bakar di waktu malam, kemudian dia ambil satu ikat begitu, sak bongkok cara basa Jawa ini, kemudian dia bopong tanpa ia sadari bahwa di dalam kayu itu ada ular yang sangat besar yang siap untuk memangsanya. Itu kata Imam Syafi'i. Pokoknya man ta'allama bila syekh fa syaikhuhu syaitan. Orang itu kalau ngaji gak ada gurunya, itu maka sangat mengkhawatirkan. Walhasil begitu. Laulal isnad laqala man sya'a masya'. Kalau tidak ada sanad maka orang hanya akan ngomong tanpa sandaran-sandaran, tanpa rujukan-rujukan yang mu'tabar. Wa dariqatun akhdun bi ahwatakal wara' wa azimatin karyadatin mutabaddila. Iku ya, terusan iku ya. Wa dariqatun walhasil ya, kesimpulannya pokoknya menjadi penting bagi kita untuk memahami dasar, keilmuan-keilmuan dasar, ya fikih-fikih dasar, menengah atas untuk melengkapi syariat kita. Setelah itu baru wa tariqatun akhdun bi ahwatakal wara'. Wa tariqatun utawi tariqah iku akhdun ngalap bi ahwata kelawan kang luwih ngati-ngati. Iku akhdun ngalap bi ahwata kelawan barang kang luwih ngati-ngati. Kal warai kaya wirai. Kal warai kaya sifat wirai. Wa azimatin lan kelawan barang kang abot karyadatin kaya ngladi ing awak mutabaddilan halin jungkum. Wa azimatin lan kelawan barang kang abot, yakni akhdun bi azimah karyadatin kaya ngladi ing awak mutabaddilan halin jungkum. Wa azimatin lan kelawan barang kang abot karya datin koyok ngladi ing awak mutabaddilan halin jungkung ibadah. Artinya orang yang benar-benar serius. Setelah syariat selesai, setelah syariat kita boleh dianggap cukup oleh guru-guru kita, maka kemudian kita meningkat untuk ngambil thariqah. Di sini dikasih contoh ngambil sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang lebih hati-hati. Contohnya kayak warok, kayak riyadhah. Warok itu apa warok?
Itu di bawahnya itu ada kata Imam Qusyairi, al-wara' tarku syubhat. Meninggalkan semua hal yang enggak jelas halal haramnya. Pokok kalau enggak nyata-nyata halal, benar-benar tidak dia ambil. Itu wara', kata Imam Qusyairi. Tapi kata Imam Ghazali, wara' itu ada tingkatannya. Wira itu ada tingkatannya. Biasa ini yang kemudian menjadi acuan oleh banyak ulama bahwa al-wara' arba'u darajat. Ada 4 tingkatan wara' itu. Adnaha wara'ul adli. Wara'ul adli. Ya adli itu katakan orang baik lah. Ya. Wara'nya orang baik itu cukup dengan tarku kulli ma yuharrimuhu fatwal fuqaha. Tarku kulli ma yuharrimuhu fatwal fuqaha. Meninggalkan semua hal yang jelas-jelas diharamkan oleh ahli-ahli fikih. Contohnya kayak riba, kayak muamalah yang enggak beres lah. Pokok semua hal haram benar-benar ia coba jauhi itu. Tingkatan kedua asaniyah wara'us salihin. Nah, ini orang-orang yang menganib para tokoh lah ya. Waroknya para tokoh tarku syubhah. Di atas yang tadi itu, kalau tadi itu biasanya fatwal fuqaha itu misalnya dianggap halal itu karena ada beberapa pendapat yang menganggap itu halal. Tapi kalau wara'us salihin itu walaupun mungkin ada beberapa pendapat ulama yang menghalalkan, dia ambil untuk tidak mendekati perkara tersebut. Karena khawatir kalau ini nanti yugiu asyubhah. Karena khawatir nanti mampu membuat dia melakukan hal-hal yang tidak selayaknya atau mengambil hak-hak yang seharusnya tidak ia ambil. Naik lagi as-salisah wara'ul muttaqin. Muttaqin yakni orang-orang yang benar-benar memiliki sifat takwa. Apa itu? Tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Agak sedikit lebih berat lagi adalah wara'ul muttaqin. Ketika tidak melakukan apapun atau tidak mengambil apapun karena khawatir terjadi sesuatu setelah dia ambil itu, walaupun hampir semua ulama mengatakan itu boleh. Makanya dikasih contoh dawuhnya Sayyidina Umar kan di situ. Kunna nada'u tis'ata asyaril halal makhafata annaqa fil haram. Ada 90% hal halal yang tidak kita ambil karena khawatir kita kemudian mengambil sesuatu atau memakan sesuatu, menggunakan sesuatu yang ternyata haram. 90% barang-barang sing halal itu kami tinggalkan. Karena khawatir di 90% itu ada sekian persen yang mungkin haram. Tapi yang paling berat adalah yang keempat, yakni wara'us siddiqin. Wara'us siddiqin. Yakni targuma huwa munfakun anil afat. Targuma huwa munfakun anil afat. Tidak mengambil, tidak melakukan, tidak menggunakan apapun yang sebetulnya sama sekali tidak ada bahaya-bahayanya. Super halal. Artinya apa? Wara'us siddiqin itu kalau di kitab-kitab yang lain sebetulnya lebih kepada misalnya kayak di Syarahnya Ihya misalnya. Itu dikatakan bahwa orang-orang yang sudah di derajat wara'is siddiqin itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu wajib. Makan misalnya. Kamu makan sehari berapa kali kalau nggak puasa itu? Lah bagi wara'us siddiqin itu nggak gitu. Selama makan itu belum wajib, kalau nggak makan mati, maka dia nggak makan. Enggak, wabot iki wis wate iki awakmu cukup sing pertama mau lho.
Pokoknya anggar halal gak apa-apa. Lah nanti sambil latihan untuk mencoba yang kedua. Pastikan ini sangat-sangat halal, tidak ada potensi subhatnya. Wah kalau yang terakhir ini ngeri. Kalau belum wajib nggak ambil. Kamu tidak akan pernah tidur kalau tidur itu belum wajib untuk memenuhi hak-hak tubuh. Iya bro. Loh iya. Tarkuma huwa munfakun anil afat. Sama sekali nggak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa, tapi itu benar-benar ditinggalkan ya hanya untuk melatih diri. Makanya bahasanya wa azimatin karyadatin mutabattilah. Berat. Kalau yang keempat ini cukup berat. Kamu nggak beli baju, kalau beli itu nggak wajib. Untuk lisatril aurah, satu tok. Orang-orang yang sudah berada di tingkat ini biasanya mek sarungan tok. Karena khawatir nanti kalau dia sarungan dia pakai baju nanti kena hisab dia. Nah, kekhawatiran itu bukan karena kok pengen bagaimana tasono atau apa, artinya supaya dia terlihat sholih atau enggak. Memang benar-benar beliau merasa bahwa saya sudah berlebih. Wah ini nomor 4 itu. Siapa pengen ngerti? Contoh nih. Nah ini contohnya nih kayak Yuhka ini. Yuhka itu kan ada kan? Ya dah. Anna ukhta Bishr al-Hafi radhiyallahu taala anhuma ja'at ila al-Imam Ahmad wa qalat inna naghzil fi sutuhina fatamur bina masyailut tahiriyah. Al-Imam Bishr al-Hafi itu punya saudara perempuan, ya entah itu kakaknya, entah itu adiknya, pokoknya punya saudara perempuan yang sowan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qalat inna naghzilu fi sutuhina. Dia cerita, perempuan tadi, saudaranya Bishr tadi cerita, saya ini lagi enak-enak menjahit di loteng, sutuhi loteng, paham enggak? Jamaah satah, sutuhi loteng. Saya lagi enak-enak menjahit, fatamurru bina masyailut tahiriyah. Tahu-tahu ada konvoi kaum tahiriyah bawa obor, masyail itu obor. Tahu-tahu ada konvoi kaum tahiriyah bawa obor. Ngerti obor apa? Nah, bawa obor. Wa yaqa'u asyu'a alaina. Cahaya dari obor tadi itu nyampe ke kita. Afa yajuzu lana al-ghazlu fi syu'aiha? Pertanyaannya, saya boleh meneruskan menjahit enggak kalau ada obor lewat? Karena itu ada cahaya yang milik orang lain, kemudian saya mendapatkan manfaatnya. Wes. Saya pengen ngerti. Pertanyaan itu, paham bra? Iya bra. Wes mulai abot bro. Kalau kita lagi enak-enak duduk, santai-santai lagi makan, tahu-tahu ada orang naik sepeda motor lewat, kita lagi makan, terus ada cahaya yang lewat. Lah kita boleh nggak memanfaatkan cahaya itu sambil mengambil tempe goreng misalnya? Boleh apa enggak? Imam Ahmad kaget. Faqala Ahmad, man anti? Sampean itu siapa? Perempuan kok pertanyaannya kayak gitu? Iki wong wedok lagi, paham enggak? Perempuan kok punya kehati-hatian sampai segitunya? Sampean kuwi sapa? Faqalat ukhtu Bishr al-Hafi. Saya ini saudaranya Al-Imam Bishr al-Hafi. Saya ini saudaranya Bishr al-Hafi. Sabaqa wa qal min baitikum yahujul wara as-sadiq la taghzili fi syu'aiha. Masya Allah. Sampean itu saudaranya Bishr al-Hafi. Tolong kalau untuk keluarga panjenengan hukumnya jangan pakai cahaya itu. Karena dari rumah jenenganlah wara as-sadiq, wirai yang benar-benar wirai, menjaga diri dari semua hal yang memang bukan haknya, itu lahir. Tolong jangan dipakai kalau ada lagi cahaya yang lewat.
Nah, artinya ya demi nama baik keluarga, tolong nggak pakai itu. Paham ya? Karena kadung dulur-dulure wali kabeh. Engko nek awakmu gak dadi wali malah nelongso kowe. Paham ya? Nah, itu. Makanya punya saudara, punya lingkungan terlalu hebat itu kadang-kadang juga gak enak. Tapi nek saiki gak. Nek saiki gak, malah pengen duwe lingkungan sing hebat supaya iso nunut keramat, paham gak? Nah, iya. Biyen gak. Dulu sama-sama menjaga, sama-sama mengejar ketertinggalannya. Kalau sekarang enggak, malah penake nunut iki. Persis itu daunnya Kahmas itu, yang di Yuhka bawah itu. Hampir sama saja itu. Wa qala Kahmas adnabtu dzamban. Ketemu gak yang Yuhka bawah itu loh? Itu kan ada waqala Kahmas adnabtu dzamban abki alaihi mundu arba'ina sanah. Saya ini pernah melakukan satu dosa kecil yang saya tangisi 40 tahun. Sayang no. Nangis 40 tahun, gak entek luwe. Aku ikut nangis getun 40 tahun. Ditakoi, apa itu? Wadzalik annahu zarani akhun li. Itu kisahnya adalah suatu ketika saya ini disambangi sama saudara saya, sama teman saya. Fashtaraitu bidanikin samakatan masywiyah. Karena ada saudara yang mampir, maka saya belikan ikan panggang, ikan bakar. Grameh bakar lah katakan begitu ya. Samakah ya mungkin ya. Ya. Apa ya? Yus grameh lah, lele bakar. Falamma farahu akhadtu qit'ata tinin min jidari jarin li. Ketika dia rampung makan, maka saya sediakan satu cuwilan kecil dari tanah liat tetanggaku. Hatta ghasala yadahu, yang ia buat untuk membantu dia cuci tangan. Cara saiki sabun-sabun, paham ora? Nek biyen kan endut. Nek zaman kuno kan endut, paham ora? Dhek njupuk endute tanggane. Kan ngerti endut ora? Nah, tanah liat, paham ora? Nah, tanah liat yang sudah mengering di rumah tetangganya dia ambil untuk membantu membersihkan tangan atau kotoran magannya saudaranya. Tapi gak pamit, paham gak? Walam astahillahu. Dan saya belum sempat untuk pamit, tapi sudah saya gunakan. Lek nangis 40 tahun. Mek gara-gara ngono kuwi, paham gak? Gara-gara njupuk ndut ning kene tanggane. Paham? Sakeh iki. Tapi walhasil begini. Itu kan kisah-kisah orang-orang top ya. Walhasil begini, kamu kalau mau latihan waro itu sebetulnya cukup kayak apa didawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting adalah kita berusaha tidak melakukan, tidak memanfaatkan, tidak menggunakan apapun yang kira-kira benar-benar kita tidak menggunakan atau tidak melakukan apapun yang tidak nyata-nyata itu hak kita. Bisa dipahami itu ya. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan, mengambil yang tidak nyata-nyata itu adalah bagian kita. Atau kalau melakukan sesuatu ini, kita pakainya dalil warok itu adalah tarkumala yakni. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Apapun itu, latihan warok itu dimulai dari tidak melakukan apapun yang kira-kira tidak ada manfaatnya di kemudian hari. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wis, tok kira-kira. Terusannya apa? Mengalih bocah juga goblok-goblok. Wa haqiqatun lawusuluhu, malah lawusulihi, bocah goblok.
Ane ngaji ya sing tenan. Ben wae ketok goblok, santri plosok goblok. Wa haqiqatun lawsuluhu lil maqsidi. Wa musyahadun asale musyahadah, cuman iki ana syair wa musyahadun muwatajalli bin jila. Iki bener iki. Lek mau kan kudune kan alife bengkong mau. Injila mau kan kudune bengkong. Lek iki bener iki. Ning pondok tok enek istilah alif bengkong ya. Mungkin mangsinya kurang apa piye akhirnya bengkong. Saiki ning pondok iki gak enek gawe pen tutul gak enek ya. Lho, wonten lek nulis lafaz to. Manani enek. Padahal sampean harus tahu, makna iku awet iku apa jenenge? Pen tutul. Lho nggih, lalep saya ngaji ini lama betul. Saya ngaji ini sudah lama betul. Dan kitab-kitab saya yang saya maknai dengan pen tutul itu tulisannya masih nopo nggih? Cetha. Ciapin lho, utuh, paham ora? Bagus. Penting awakmu latihan. Ki awakmu latihan duwe tulisan sing apik. Saya kan berulang kali ngomong, kamu itu belajar nulis yang bagus supaya kamu suka matlaah, suka melihat kembali. Karena ada ketertarikan di sana. Nek tulisanmu elek, wis ngene. Kowe nek duwe klambi elek, pengen gawe neh gak? Oke, bagus. Kowe nek duwe tulisan elek, males ora? Wong tulisan apike kowe jek males matlaah apa maneh? Nah, ngono lho maksudku. Paham ora? Belajar toh, tulisannya pi amri api ini. Awan ngomong bolak-balik. Tulisan api itu gampang. Kapan kita boleh menyebut tulisan kita bagus? Ketika kita jual laku. Paham, artinya lamun toko nganggur, gak duwe penggawean, gak duwe acara, terus ngomong mbek kanca-kancamu. Coba sing pengen gak tulis nih. Kok ono sing jawab? Ya Mbak, Alfiahku tulisno. Ya Mbak, Imrituku tulisno. Berarti tulisanmu ya lumayan lah. Ya gak? Lumayan itu. Romo Kiai Jazuli itu ketika mondok di Mojosari, uang sakunya itu beliau ambil dari hasil beliau menuliskan teman-temannya. Mergo tulisannya apik banget jane Mbah. Makanya aku wajib api. Mergo nek gak api lucu, paham ora? Lucu. Mana Naif kak omongi, tulisan kok uwel to ya. Alhamdulillah Bah niki pun lumayan. Naif kan alhamdulillah Naif ya. Niki pun lumayan. Kok iso lumayan nggih? Guru kula saged maos. Dadi tamrinan iku iso diwaca mbek gurune. Munggo dhek wis luar biasa. Paham ora? Saking eleke. Saya bendino latihan nulis. Mbok wis iso apa, Gong? Aku ingin nginceng koyo jan koyo kotak-kotak koyo nggawe tank ngono lho. Loh, tapi dia mau, gak apa-apa. Kita ini akan sangat menghargai kemauan siapapun yang mau berusaha, paham gak? Wis elek, tenang, paham gak? Daripada goblok tapi bahagia, paham gak? Enak apa? Goblok tapi bahagia, nyaman. Kok iso ya? Kok iso nih? Piye ceritane? Terus takoki wong, wis gak mulih. Wis to setahun gak mulai samane jane mulai kok gak mulai mondok gak mulai jane mondok nendi ning ngene Mbah Yehuda pesan dites goblok bareng aku santri Mbah Yehuda berarti tes ayo berarti besok sampean ngisi nuzulul Quran. Waduh, jadi Al-Quran itu pokok turun begitu sajalah. Wah, kacau. Anggitmu dondong we. Wa haqiqatan la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun wa tajalli bin jila. Wa haqiqatun utawi haqiqah.
Iku la wusuluhu yakti tumekane murid utawa salik utawa sahas ya Allah. Lil maksidi maring barang kang den sejo utawa lil maksidi maring tujuan. Wa haqiqatun la wusuluhu lil maksidi yakti tumekane murid lil maksidi maring tujuan utawa barang kang den sejo. Wa musyahadun lan ningali asale musyahadah ya wa musyahadun lan ningali nurat tajalli ing padange pengedenge Allah ing padang yaiku pengedenge Allah ngono ya penak nurat tajalli ing padange pengedenge Allah binjila kelawan sampurna binjila kelawan sampurna. Cara Imam Ghazali, at-tajalli itu adalah huwama yang kasyifu lil qalbi min anwaril ghaib. Cahaya-cahaya barang gaib. Gaib tapi gaib sing al-ilahiyah loh ya. Ora gaib terus delok pocong, delok apa ora wis apa ini terus iki gak ngono kuwi, paham ora? Artinya kemampuan untuk merasakan betul. Wis gampangane ngene. Awakmu cara gak warai dadi wali ya. Kesadaran yang tidak pernah lepas bahwa nafas per nafas itu semuanya berbunyi Allah Subhanahu wa taala. Kedep sak kedep itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini latihan dasar ya, paham? Latihan dasar dari wali, paham ora? Pergerakan semua alur darah kita Allah Subhanahu wa taala. Ya warai, kak warai dari wali. Dasar-dasar itu ae. Jadi jangan disalahartikan bahasa kemampuan melihat barang gaib adalah, di sana ada. Wah, ono kerise mbah sapa misalnya, oh gak hubungane kan. Wali gak sempat mikirne ngono-ngono kuwi, gak sempat kali ya. Paham ra? Wali gak ngono-ngono kuwi. Adanya adalah kesadaran penuh semua pergerakan alam ini karena Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia semakin takut dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kemampuannya membuat dia semakin merasa luar biasa, merasa lebih baik, merasa lebih sempurna dan gak mungkin. Ora ono wali model ngono kuwi kene. Paham ora? Kita cek suwi wae dadi wali ngowah-ngowah ya. Tapi dawuh Imam Kusyairi ini gue eco. Ketika ditanya mal farqu baina syariah wal haqiqah, beliau mengatakan bahwa syariah amrun biltizamil ubudiyah wal haqiqah musyahadatur rububiyah. Enak itu. Sudah. Enak itu. Itu tarif yang enak itu. Kesiapan kita melakukan segala perintah, menjauhi segala larangan karena kesadaran penuh karena kita adalah seorang hamba. Budak-budak paham ora? Kowe nyapu kok salat? Ya memang kita diperintahkan oleh Tuhan untuk sholat. Kesadaran penuh untuk kita mau mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, karena menyadari bahwa kita hanya, paham? Kita hanya budak. Kalau hakikah, selain kita menyadari bahwa kita hanya budak,
kita juga sangat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sejati. Benar-benar Tuhan kita semua yang punya hak untuk atau punya kebebasan untuk memerintahkan segala sesuatunya, menghendaki segala sesuatunya, dan lain sebagainya. Ya kayak tadi itu loh, enak yang tadi itu juga. Terserah, walhasil wis ngono kuwi, walhasil wis ngono kuwi. Mau enak mau, dawe Syekh Abu Bakar Sato mau ya enak. Kemauan kita untuk belajar terkait aturan-aturan yang ada, kemudian kalau kita mau naik ke hakikah, maka berarti kita sudah berada di level di mana kita mulai kenal dengan yang bikin aturan. Nah itu enak itu. Saiki apa? Terusannya apa? Man rama juron kuwi. Man rama juron bisafinati yarkabu wa yaghusu bahran summa juron hassala. Man utawi sapa wong iku rama nejo man duron ing inten. Yarkabu mongko nunggang oman lisafinati maring perahu. Kalau memang kita pengen punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita pengen memiliki pendalaman terhadap ilmu hakikah, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan wajib siap dengan segala prosesnya. Di antaranya kalau di sini digambarkan mergo syariah itu disamakan dengan safinah, berarti awakmu wajib siap numpak perahu. Awakmu wajib siap nambang, paham ora? Tambangan. Ya ora, tapi dur itu gak ning berantas, dur itu lautan dalam ini. Tapi saiki wis akeh, dur ning pinggiran-pinggiran wis akeh. Ya nu akeh peternak-peternak inten. Tapi siapapun yang pengen inten, pengen mutiara, maka dia harus siap untuk pertama-tama naik. Kudu siap teles lah gampangane ngono ya toh. Iya bara, kudu siap teles. Wa yaghusu bahran, wa yaghusulan silemo sapa man bahran ing dalem segara. Wis numpak perahu tekan tengah ya siap teles, siap njegur. Sumahassala nuli ngasilno sapa man duron ing inten. Sumahassala nuli ngasilno sapa man duron ing inten. Oke, oke. Wa gadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono adamil husul. Kita aluki gak ning tahsula lan tahsula. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono adamil husul. Utawa kamu pengen lengkap. Berarti lek pengen lengkap ya bahasane. Adami khusu lidur min ghairi rukubis safinah wal khaus fil bahr. Dawa to. Pengen lengkap to? Lek pengen lengkap ngono manane. Kowe iku mau singkat gak apa-apa, sementing nalarmu jalan, paham ora? Kok makanya aku ingin kak ilik nih awakmu. Awakmu aja pisan-pisan duwe gaya nulis, misalnya ngetik lo ya. Mau kemana mbak? Ngetik. Saya mau acara maulid. Maulid apa itu? Ini adalah memperingati hari lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ojo duwe gaya ini memperingati hari lahir Rasulullah SAW. Malaikatnya bingung malah. Karena ternyata tulisan itu, ketikan itu mampu menimbulkan istighfarnya para malaikat untuk kita yang mengetik, paham Pak? Iya Pak? Iya, makanya cok singkat-singkat.
Kowe nyingkat itu cukup ambek kancamu ae. Mbek Kanjeng Nabi duduk kancamu paham ora? Lah iya toh. Paham maksud gua kowe? Ya ngono. Iki gak singkat gak apa-apa. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-kono adamil khusul. Oke. Berarti kan maksudnya bi adamil khusul bagaimana maksudnya? Ketika kita mau mutiara, kita tidak mau ke laut. Wis kamangane ngono toh. Kita enggak mau basah, enggak mau menyelam. Gak dadi wong sore mau gambuk wis mokel. Heeh. Gara-gara pancingku nyantol. Aku mari ngaji toh, sore kok luwe ya. Ayo kita jalan-jalan, mancing. Nyantol kecantol watu. Silembuk. Hati-hati lho, poso kowe. Nggih, lah kok malah wis metu langsung seweger saestu. Wah, lah iki. Ya iki. Wah. Wis kancane gubuh buka dhek blas gak gubuh, tenang ae. Lah menyang wis parek. Lah tenan. Lah itu. Pancing ae, lek wis nyantol, iku maka kita wajib wani nengah, wani teles, kadang wani silem. Gambut tambahi wani mokel. Gambut kene. Ah, iya. Rungokno, Mbok. Awakmu itu mencolot satu tingkatan. Kamu melaju ke hakikah tanpa syariat. Paham ya? Lah iki prakteknya ngene iki akhire dadine, Mbok. Paham ora? Ngono kuwi gambuke. Padahal sing gak kongkon silem kuwi atok, tapi sing jegur gambuk. Mereka ndelok situasine banyune resik terus. Tapi jane yo gak resik wong sadurunge kuwi ana pempes lewat lho. Tapi gambuk metu wis wadang, wenang, semarem aku. Wis dilik dia ambek Kosim mau utang siji lho, Mbok. Gak, Pak. Gak sengaja. Aduh. Wis ya. Man ramaduron man utawi sapa wae iki mau wa kadzalan kelawan kaya mengkono-kono adamil khusul yakni adami khusulil ngene adami khusulid dur bi ghairi rukubis safinah iku iling-ilingan tok ae bi ghairi rukubis safinah wal ghaus fil bahr. Tidak mungkin kita dapat mutiara kecuali kita siap untuk naik perahu, kita siap untuk menyelam di dalam lautan. Kok duwe utek ngene. Oh, aturane ngono tuku ae. Wis suwi-suwi dadi santrine Google lho. Paham ora? Tidak ada sebuah hal itu tidak berproses itu enggak ada. Paham ora? Enggak ada yang instan itu enggak ada. Mie instan saja itu enggak seinstan itu. Loh, iya ora? Butuh godhog banyu ora? Minimal nyeklek nih apa ki? Goblok itu kompor. Itu apa? Itu loh. Ada galon lah apa jenenge? Ah, kuwi lho. Kuwi, iya dah. Jalan enggak tuh? Enggak seinstan itu, paham ora? Kita tunggu lagi, kita bersihkan dulu macam-macam ya ora? Enggak ada. Apa meneh dadi wali kok kesusu, sementing enggak bisa. Enggak bisa. Nah, wa kadzalan kelawan kaya mungkon-mungkon adamil khusul, ad-dhariqatu utawi dhariqah. Endi kok ilangi. Wal haqiqatu lan haqiqah. Ya akhi dulur ingsun. Luar biasa toh. Mek trimo kaya awakmu dianggap dulure mualif. Lah, iya ora? Ya mergo mualif gak pirsa bakal duwe santri model kaya gambuk. Mesti menyesal Ad-dhariqatu utawi dhariqah wal haqiqatu lan haqiqah ya akhi dulur ingsun min ghairi fi'li syari'atin saking tanpa nglakoni syariat iku lan tahsul ora bakal hasil apa dhariqah wal haqiqah iku lan tahsula ora bakal hasil apa dhariqah wal haqiqah. Wis ya. Lha dawe iki lho rungokno dawe Syekh Abu Bakar Sato iku. Fal mukmin nang sore iku ana to. Ana gak tulisanmu? Fal mukmin ketemu kowe. Wa in 'ala darajatuhu
wartafa'at manzilatuhu, siapapun dari kita walaupun derajat sosialnya sangat istimewa, wasara min jumlatil aulia, atau bahkan sudah dianggap wah ini wali, keturunan wali misalnya, la tasqutu anhul ibadat al mafruḍah fil Quran was sunnah. Tidak mungkin pangkat kewaliannya mampu membuat dia tidak berkewajiban melakukan hal-hal yang memang diwajibkan atau kesunahan-kesunahan dari perkara-perkara yang memang disunahkan. Atau dia menjadi boleh untuk melakukan hal-hal yang haram. Tidak mungkin, paham kan? Walaupun sangat istimewa di mata masyarakat, dia tetap kena undang-undang syariah. Paham kan? Ayolah, wa man za'ama anna man sara waliyan wa wasala ilal haqiqah saqatat anhu syariah fa huwa dhalun mudil. Siapapun yang punya anggapan bahwa ketika dia sudah menjadi wali kemudian dia tidak berkewajiban untuk memegang syariat, maka jelas dia adalah orang yang sesat Oh no. Yes. Lagi wa lam taskutil ibadah anil anbiya fadlan anil aulia. Lawang nabi aja tetap berkewajiban untuk melakukan kefarduan-kefarduan, apa maneh mek wali. Oke ya. Yes. Oke, contoh ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaqad sahana Rasulullah kana yusalli hatta tatawarrama qadamah. Hatta tatawarrama qadamah. Kanjeng Nabi nek sujud dalu niku sampai kadang-kadang abuh sukune. Faqila lahu marah alam yaghfirillahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala kan sampun memaafkan semua dosa panjenengan. Jenengan kan mboten mungkin pada akhirnya melakukan satu dosa. Ternyata kanjeng Nabi dawuh afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Bahwa beliau beribadah, beliau jungkung tabatul mau lho, paham rawe? Jungkung itu fokus serius mati-matian untuk melakukan satu ibadah itu murni untuk meninggikan rasa syukur. Oke, bagus. Tulisannya apa ini? Fa'alaihi tazyinun lidhahiril jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala fa'alaihi mongko iku wajib ing atase salik utawa murid tazyinun utawi maes-maesi macai maksudnya lidhahirihi maring dhahire murid al-jali kang pertelo al-jali kang pertelo al-jali kang pertelo syariatin kelawan syariah tak lu nang ndi kuwi berarti tak lu nang ndi fa'alihi mongko iku wajib ing atase salik tazinun utawi maes-maesi li dhahirihi maring dhahire murid maring amal dhahire murid al-jali kang katon kang pertelo bi syariatin kelawan syariah berarti nanti ta'aluke taz sing cepet ngono lho awakmu ki junakno ngono lho bi syariatin kelawan syariah liyanura drapun padang apa qalbun ati mujtalan kang mujtalan hale den ketokake wa tazula lan drapun ilang anhu saking qalbi wa tazula berarti atofe nang ndi ya nura wa tazula anhu saking qalbi apa zulmatun pepeteng kayum kina drapun mungkin kongang drapun mungkin li tariqatin kedue tariqah apa antang zila mencolot yen to manggon tariqah fi qalbihi ing dalem atine murid utawa salik utawa sapa mau terserah awakmu lek sahas yo sahas kabeh nek murid kabeh aja beda-beda paham ra kamu awalmu apa aku gak ngerti tulisanmu apa kan gak sebut kabeh mau wis ya penting amal-amal dhahiriyah itu menjadi penting maka bohong kalau ada orang kampanye yang penting hati paham ra kamu gak perlu ngurusi apapun gak perlu
Yang penting hatinya ditata. Hatinya jadi hati yang baik. Terhubung dengan Allah Ta'ala. Tanpa amal zahir tidak bisa. Paham gak? Karena dari amaliyah zahir yang istiqomahlah cahaya hati kita akan terpancar. Mustalah gitu, paham gak? Kowe sregep jamaah, kowe sregep ibadah, kowe sregep takarub dengan Allah Subhanahu wa taala, kowe sregep ngaji, kowe sregep. Aku kan nang dinti selalu ngomong toh. Orang itu bisa kamu lihat walaupun hati itu hati manggone nang ndi? Nang jero wis ngono gampangane ngene ya. Daripada bingung bedae toh. Tapi kan tadi disampaikan bahwa liyanu qalbun mujtala dan ketoke, paham ora? Cahaya hati itu mampu kita tangkap. Makanya saya selalu ngomong, saman bandingno ya. Dulu santri ku jek dadi santri, bentuknya mesti gak menjaji. Wajahnya gak meyakinkan blas, paham ora? Buluk nek Vespa larang. Lho tenan. Tapi nek rai menyedihkan loh. Nah ya, tapi santri itu akan selalu seperti itu. Zaman jadi santri, zaman cek goblok, mesti tidak meyakinkan. Loh, kamu jangan menghina gambuk loh ya. Loh, tenan. Kuwi engko wis dadi kiai ning Lampung kono. Lah. Bar kiamat tapi. Akhirmu kapan? Artinya begini, bahwa siapapun yang memiliki izdiyadil qurbi ilallahi azza wa jal, yang memiliki peningkatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wis lho tambah ganteng ya tambah ayu. Samen boleh lihat foto-foto era Mbah Yai masih muda masih ya. Tapi ketika beliau tambah sepuh, kewibawaannya tampil, nurnya tampil, hebahnya tampil. Lo tenang, semuanya. Saman bisa lihat itu. Mungkin hati itu di dalam, tapi cahayanya benar-benar bisa tampak. Keikhlasannya, ketulusannya. Ngono, Bu. Tadi tenang aja we. Sok mokal nae. Kayak ngotot gak mokal. Ngotot gak mokal. Aku meneng aja jarno. Wong gambuk. Kok urip ya? Oke ya, boleh. Terus walikulli wahidihim tariqun min turuk yahdaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awradi kasawmis shalah. Wes kene saya ilahuna wallahu taala a'lam bissawab.